Alhamdulillah pada hari ini di hari Sabtu tanggal 19 ya, alhamdulillah hari ini hari bahagia buat kita semua, terutama yang berdiri di depan, karena hari ini hari ulang tahun. Ya. Kadonya mana? Mau ngasih kado enggak? Ya iya, kadonya mana ini? Ya alhamdulillah pada hari ini ya tanggal 19 ini hari kelahiran ya Setiaji. Di lahirnya di Purbalingga malah Pak. Lahirnya Purbalingga. Enggak tahu Purbalingga. Purbalingga. Ya, jadi alhamdulillah, bismillah, mohon doanya semoga diberikan ya kesehatan, kebaikan, keberlimpahan, dan semoga 17 semoga ya ke depan ya semakin bertambahnya usia, bertambah dewasa, ya dikuatkannya iman, karena iman itu pasang surut ya. Semoga diberikan kekuatan iman. Amin. Dan semoga ya semakin bermanfaat buat banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Ini to the point saja, karena saya berdiri di sini hanya menerangkan sekilas. Saya berharap nanti dari teman-teman ya per hari ini mulai belajar sosialisasi ke desa-desa. Jadi nanti karena apa? Untuk sosialisasi itu harus benar-benar sudah paham. Jangan sampai nanti ditanya di desa-desa nggak bisa jawab, gitu ya. Jadi ini saya terangkan, nanti apa yang kira-kira tidak jelas, yang kurang paham, jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja. Baik ya. Oke, ini mungkin sekilas ya dari apa namanya rencana masa depan, memiliki impian ini itu sebagainya, sudah paham lah ya Bu. Oke, ini langsung kan ini calon koordinator semua, to the point saja. Ya, ini juga secara umum, pola kerja juga sama umum. Cari uang, kendaraan masa depan, kerja aset, apa aset kita kerja untuk aset, apa aset yang kerja untuk kita, untuk uang gitu. Nah, kita harus paham bagaimana aset itu bekerja apa namanya menghasilkan uang. Contoh nih, saya hari ini tidak berada di rumah. Saya tinggalkan rumah saya, itu aset kan? Biar rumah saya menghasilkan uang buat saya. Saya rela hijrah dari rumah, ngontrak gitu, taruh kata gitu. Tapi apa? Antara rumah dengan kontrakannya hasilnya banyak kan? Dari rumahnya gitu. Sehingga apa? Saya lebih baik cari tempat yang paling minim biaya operasionalnya, tapi dengan catatan ada aset yang bisa menggantikan gitu ya, gitu ya. Aset bisnis mesin ya, ada platform bisnis yang sedang kita akan jalankan adalah itu apa namanya lapakbelebeli.com. Ini yang Bapak, nah, komunitasnya namanya Komunitas Bela Beli Produk Teman atau KBPPT. Itu komunitasnya. Komunitasnya itu KBPPT, harus hafal. Komunitas Bela Beli Produk Teman, itu komunitasnya. Ya, organisasinya. Ya, kalau websitenya, pasarnya, marketplace-nya namanya lapakbelabeli.com. Nah, ini oke lah, lewat aja udah biasa lah ya. Nah, ini yang Bapak perlu tahu. Nah, Bapak Ibu untuk bisnis di lapakbelibeli.com ya, itu tidak perlu bangun mallnya. Mallnya kami sudah sediakan. Ya, mallnya sudah kami sediakan. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu menyiapkan sistemnya, tidak perlu menyiapkan produknya. Tidak perlu juga ya, jenengan untuk masuk menjadi anggota itu PS1, S2, dan S-Gostrok. Nah,
Jadi kami pengurus, pengelola mall online ya, itu memberikan hak kepada seluruh anggota untuk menyewakan lapaknya. Nah, kami itu membangun mall online 7 lantai. 7 lantai. Dan setiap lantai itu Bapak Ibu sebagai anggota memilih hak menyewakan 5 ya, minimal 5. Lebih boleh, silakan. Tapi ada nanti jangan kami memberikan kemarin tadi udah hasil musyawarah dengan teman-teman, lebih baik cukup menyewakan 5 saja. Kalau dapat lagi yang mau nyewa, kasih ke teman-teman di lantai 2. Ya, nanti udah penuh di lantai 2 ada 5. Bapak masih dapat, Ibu dapat teman lagi mau jadi anggota, mau sewa lapak, kasih lagi untuk teman-teman di lantai 3. Lantai 3 sudah penuh. Nah, atau gini, Bapak Ibu pahamkan aja, karena ini konsep. Jadi kami ya membangun mall online ini, setiap anggota hanya diberikan hak untuk menyewakan 5 lapak, 5 kapling. Ya, setiap lantai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 7, kami memberikan ya, pengelola memberikan hak kepada seluruh anggota, baik dia supplier maupun dia sebagai anggota afiliator atau hanya jadi marketing. Teman-teman yang nggak punya produk cukup jadi marketing. Baik anggota sebagai supplier atau sebagai marketing, kami pengelola memberikan hak untuk menyewakan setiap lantainya hanya 5 kapling atau 5 ruko atau 5 lapak. Jelas Bapak Ibu? Oke, jelas ya. Mengapa ini? Anda harus berbisnis afiliasi. Pertama, modalnya jelas. Nih, ini yang perlu digarisbawahi ke teman-teman nanti, karena di desa-desa ini kan kadang-kadang daya tangkapnya, apalagi yang belum pernah ikut dunia network marketing, dikira ini MLM. Nah, makanya tadi saya sampaikan tadi, yang tadi di atas tadi, kita ini membangun pasar. Pasarnya pasar online. Ya, bangun mallnya mall online. Nah, mall online ini ada 7 tingkat, 7 lantai. Setiap lantai tadi ya, setiap anggota hanya berhak 5 kapling atau 5 lapak atau 5 ruko lah, gitu. Bisnisnya modal receh. Nah, setiap anggota hanya membayar biaya sewa lapaknya setiap bulannya cukup dengan recehan berapa? 100.000 rupiah. Murah apa murah banget? Tadi pagi saya nge-share ya, WTC nasibnya kayak gitu, kasihan nggak? Mall udah tutup. Lo WTC lo, Jakarta ini lo. Saya tadi kaget loh, itu baru keluar itu lo. Tuh nggak tahu itu Jakarta mana itu. Mangga 2, emang WTC Mangga 2. Ya kan? Kasihan banget ya Allah. Itu sewanya tuh puluhan juta itu. Aduh, ngeri. Oke. Terus gini Bapak Ibu, mudah dikerjakan. Nah, ini yang paling penting. Kalau Bapak Ibu sewa kios di WTC Mangga 2 diajari nggak? Enggak. Nah, sudah modal yang mahal itu puluhan juta tiap bulannya, terus nggak diajarin. Nah, kalau di sini dibimbing sampai tinggal mau atau tidak, itu aja. Terus tidak direpotkan, belum bawa barang nih, khusus yang menjadi marketing. Kalau perlu kata-katain barang, nggak perlu kirim-kirim barang. Nah, terus potensinya ini jutaan juga bisa miliaran. Kalau sudah direktur udah pasti miliaran. Modal terjangkau oleh semua kalangan. 100.000 ada yang nggak mampu. Kalau ada yang nggak mampu ya kebangetan. Nah, beda kalau nggak mau. Berarti intinya mau terjangkau semua kalangan. Nah, ini Bapak Ibu, jangan salah, marketnya kita Pak internasional, bukan nasional. Ini saya ada saudara di di Brunei, ada yang di Malaysia. Guru saya ada di Malaysia, guru dulu pembimbing ini mata kuliah syariah.
Ya, itu di Malaysia. Ada lagi yang di Dubai, malah sekarang tinggal di Dubai kayaknya. Itu bisa ngikut program ini gitu. Intinya lapak bela-beli.com itu bisa internasional, bukan hanya orang Indonesia gitu. Terus produknya super lengkap. Kenapa? Seluruh produk yang ada di Indonesia ya dipanjenengan semua, ada teman-teman. Ada yang jualan nggak di sini? Ada yang punya produk nggak? Ya. Doang. Di sini aja ada gitu. Apalagi di kota-kota besar. Jadi yang nanti mungkin di Mangga 2 yang pada tutup-tutup itu kasihan ya. Wes pindah-pindah aja kasihan daripada sana sewanya mahal gitu. Oke. Nah ini terus nih dapat bimbingan gratis, ngopi gratis. Terus apa lagi yang gratis? Tidak perlu memikirkan ini karena ini bukan MLM lah ya. Tidak ada kewajiban. Ada kewajiban beli produk nggak? Tapi ini produk yang murah promo nggak perlu disuruh, sudah beli sendiri kan? Apalagi sudah bonusnya puluhan juta, pasti akan beli sendiri gitu. Nih sekarang ya ini tiap hari anak saya itu nggak tahu beli apa aja mesti di sini nih. Kalau nggak di sini, ya. Kenapa tadi WTC Gulung Tikar tertutup? Yang belinya di sini, mallnya di sini pindah. Lah anak-anak itu udah pada mager, belinya sambil rebahan. Ya, belinya sambil rebahan, barangnya datang sendiri. Di mana di sini? Nah pertanyaan, kenapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Punya siapa ini? Cina. Punya siapa? Apa nggak ada orang Indonesia yang bisa bikin begini? Nah, bisa. Apa nggak ada orang pro yang bisa? Iya. Intinya bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak. Semuanya udah disediakan kok. Dan semuanya ini munfarid, yang kaya ya yang modal besar, oligarki, yang punya modalnya besar ini gitu. Makanya bismillah, semoga toko online ini bisa dijadikan media kita ya. Karena sudah saatnya ini bukan toko lagi. Kami membangun mall online. Mallnya berapa tadi? 7 lantai gitu. Ada program affiliate-nya juga. Terus nanti yang punya produk ya juga nanti bisa mengirim, udah lengkap. Ada mungkin kita ada promo-promo nanti. Kita bantu ongkos kirimnya, ada program juga nanti. Terus nah yang paling penting ini berjamahnya di sini nih, karena di semua yang ada ini nggak ada konsep berjamah ya. Jadi bismillah, semoga ya di ini lapak bela-beli.com ini ada mall online, pasar online yang bisa dijadikan media untuk benar-benar membela dan beli produk saudara kita. Waalaikumsalam. Ya, produk saudara kita. Pertanyaannya gini, sepakat nggak? Siapa yang boleh jualan di sini? Semua. Siapa? Siapa? Yang siapa? Penggunanya nih, siapa nih? Yang boleh jualan di kita siapa? Apakah semua orang boleh sedunia? Apa kita batasi? Nggak dibatasi. Yang kalau anggota kita tidak batasi. Tapi yang jualan di mau dibatasi apa enggak? Enggak. Semua bisa beli. Bisa jualan. Yakin? Emang siap bersaing dengan Sonono? Yang tadi yang di sini siap bersaing enggak? Serius nih, ini pertanyaan serius nih. Dan ini pertanyaan yang nanti kalau salah jawab menyesal di kemudian hari. Kalau salah jawab. Siap enggak? Kalau saya open yang jualan di sini, karena yang akses semua lapak kan saya. Ya kan? Boleh enggak seluruh orang di dunia jualan di sini? Boleh. Yang baru datang, boleh nggak seluruh apapun
apapun ras, agama dan sebagainya, boleh nggak jualan di sini? Boleh. Boleh memenuhi persyaratan ya boleh ajukan. Tidak. Duh, tuh ada yang tidak boleh. Ya silakan ya bayar orang boleh. Oke, boleh. Ya, gimana? Dan kenapa nggak boleh? Oh, ada ketentuannya. Harus muslim. Enggak sih kalau jadi muslim. Nanti rasis beratnya. Kalau muslim nggak apa-apa. Nggak muslim nggak apa-apa. Pendapat saya. Nanti Nanti jadi rasis. Oke, bebas. Semua boleh. Semua boleh. Selama jadi membel. Dan Karena ini produk yang tidak menyalahi. yang jelas satu produk yang tidak melanggar aturan agama dan negara. Ya. mungkin seyogyanya Pak Haji Siraji gimana monggo tidak Duh, saya sedang meminta pendapat. Jangan, walaupun ini pemiliknya saya, tapi kan saya nggak boleh ego. Ya, saya nggak boleh diktator, gitu. Saya memberikan peluang kepada teman-teman untuk ayo kita musyawarahkan siapa yang boleh jualan di sini. Kita boleh. Semua boleh. Aturan. Jadi semua boleh, semua anggota selama dia anggota boleh. Sepakat ini siapa? Coba yang sepakat, yang disepakat. Semua anggota. Ya, semua boleh. yang tidak berhadir komunis dan mental komunis juga tidak boleh. Semua boleh. Yang penting kan jangan bebas. Katanya komunitas muslim. Oh iya. Tidak boleh. Ingat. Ingat. Pernah saya mendengar ini akan Tapi berdasarkan komunitas bos, muslim nggak yang boleh. akan kenapa boleh. Nanti di sini ada Ini kalau dagang di dunia itu nggak masalah. Oke, baik. Dijual di sini itu kan melanggar. Nanti nggak melanggar. Halal haram itu lah. Oke, baik. Oke. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, next ya. Oke. Karena ini nggak akan selesai gitu. Nanti itu halal haram nggak selesai gitu kan. Oke, kita lanjut. Oke, bahasanya oke nanti. Ya, yang penting udah jelas ya. Apa itu jelas ya, udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Kalau perbandingannya udah jelas, Bapak Ibu udah paham semua? Udah paham? Lewatin, next. Oke, next. Nah, berdirinya ini bisa September, bisa nanti Desember. Ini saya ganti nanti Pak Rido, mana Pak Rido? Pak Rido untuk berdirinya ini pada saat launching aja. Ya, nanti diganti. Ini kan kemarin, ini kan planningnya ini. Mulai sosialisasinya September, tapi berdirinya pada saat kita on launching. Pada saat launching mungkin kita ada seremonial, nggak tahu nanti mau minta di mana, di Aston apa Jawa Heritage apa The Saung. Loh, karena gini, saya berharap pada saat launching itu udah anggota 1000. Yang nggak muat sini Digor, oke, nanti Digor nggak masalah. Ya, kita konvoy ya. Ada 1000 anggota, saya berharap pada saat itu ada 1000 anggota dan ada door prize di sana nanti. Kita jalan sehat, ada door prize khusus. Kita ya pakai motor boleh gitu. Kita harus bagaimana BPPT ini mendunia. Jangan hanya live good. Dan ada timeler yang dari Banyumas nanti. Jelas ya? Perusahaan ini ada berapa lantai tadi? 7 lantai. Setiap lantai ini Bapak Ibu berhak menyewakan berapa? 5 ruko ya, 5 ruko. Keren lah. Lantai ya ruko kan? 5 ruko. Satu ruko sewanya berapa per bulan? Murah banget? Murah banget. Oke. Produknya apa saja? Apa saja bisa, selama tidak melanggar aturan agama dan negara. Oke. Negara Indonesia. Ya. Ya apa saja boleh, musik, mau apa silahkan, odol dan sebagainya ada banyak gitu. Ya,
Terus ada yang mau kemarin Purbalingga ada produsen itu apa namanya sabun cuci piring dan sebagainya. Silakan. Banyak. Yang mau jualan apa namanya apa? Oh, yang bisa dikirim gitu. Dan semua produknya adalah ya produk teman BPPT. Jelas ya tadi nggak ada pertanyaan sana ya. Next. Nah ini yang paling penting. Registrasinya berapa? Untuk sewa lapaknya 100.000. Kalau sekaligus setahun dapat diskon 2 bulan. Nah terus ini ya sewa lapaknya 100.000 dapat voucher umroh 500. Jadi sih langsung untung 400.000. Kuliah gratis. Ya. Harga grosir itu nanti kalau yang kita kerjasama, nah ini Ibu, kami nanti pengelola akan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang bonafit insya Allah. Saya akan ke Bandung, ke Pekalongan kan ada pabrik-pabrik itu batik. Ya, saya akan kerjasama dengan sana. Jadi teman-teman nanti kalau Lebaran itu ada teman tetangga beli aja di lapak kayak tadi di pakai akun anak itu kan dapat bonus. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau Lebaran itu bisa beli sarung, beli baju, beli sepatu, celah apa saja ya. Karena nanti insya Allah saya akan ke Cibaduyut juga yang penghasil pengrajin sendal, sepatu ya, jaket dan sebagainya. Nah itu nanti misalkan gini, Bapak Ibu punya tiga toko atas nama anak, atas nama istri. Belilah nanti di akun tokonya anak. Berarti yang dapat komisi berapa siapa? Ibu dan bapak. Belinya kan di anak. Berarti 2 lantai ke atas kan yang dapat bonus penjualan produk. Pembelian. Jualan dong. Kan ada penjualan. Setiap ada penjualan ada komisi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Belum lagi nih, tiap Sabtu atau hari Ahad ada cafe break. Jelas ini ya, Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan? Nah Bapak Ibu, ini yang beda dengan kemarin di Live Good. Di kita hanya ada 3 bonus. Pertama nih, bonus dakwah. Biasakan bonus jangan ada sponsor. Dilatih. Biasakan siarnya ya nggak ada kata sponsornya diganti ya bonus dakwah ya siar bonus siar dakwah. Kita mulai bikin sebuah konsep bisnis syariah lah ya, jadi bahasanya sehingga orang-orang awam masyarakat itu karena belum pernah ikut MLM, begitu ada bisnis jaringan dikirain MLM. Ini tadi udah jelaskan ini bukan MLM. Sehingga apa? Kita komunitas beli-beli produk teman itu network syariah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi bahasanya juga harus sesuai. Yaitu bonus sponsor itu yaitu bonus dakwah. Oke. Terus gini, fee marketing. Fee marketing hanya ada 2. Fee marketing tadi kan lapak beli-beli itu kan ada 7 lantai. Ya, setiap lantai tadi ada 5 ruko yang disewakan. Berarti ada fee marketing sewa lapak. Nah, lapaknya setiap lantai berapa? 5. Berarti dari 7 lantai itu berapa lapak yang disewakan? Kan salah ngitung. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 berapa? Oh, mana? 78.000 berapa itu lapak? Oh. Di lantai ke-7 itu udah 78.000 lapak. Padahal jadi cuma itulah kenapa bisnis berjamaah, sholat berjamaah 27 kali lipat. Ya ini yang saya bilang. Itu kalau kita berjamaah itu padahal kita cuma 5 di lantai 7 jadinya 78.000 lapak. Ngeri banget bagi yang paham gitu. Terus fee marketing penjualan produk. Ya penjualan produk 5%. Ya,
Tapi kalau kali 7 lantai jadinya berapa? 35. Ngitungnya kan? Padahal salah nggak kayak gitu ngitungnya. 78.000 lapak kan 5%. Dan kalau lebaran itu tinggal beli semua. Bayangan bingung kalau ngitung duit. Serius. Kalau udah sampai ke soft ke-6 saja atau tingkat lantai 6 anggotanya dan lebaran itu beli satu item saja. Seluruh anggota beli satu item, taruh kata sendal gitulah atau baju koko gitu atau baju gamis kalau yang mak-mak atau sarung berapa gitu. Saya nggak bisa ngitung itu. Ngeri banget makanya kalau konsep berjamaah itu. Jelas Bapak Ibu ya? Di lapak welibeli.com hanya ada 3, bagi hasilnya ada 3, bonus dakwah, sewa lapak, dan ya fee marketing penjualan produk. Nah ini jenjang karir nih Pak Kamilin kalau direktur katanya membuka cabang. Nangkap langsung. Pak Heri nih teman-teman jujur Pak Heri ya juga harus diperhatikan dan jangan teman kawan kita harus diperhatikan. Kasihan ini bentar musim hujan ya. Kalau beliau nanti sudah minimal ya di senior manager kita carikan lah. Kasihan. Ya, kasihan. Jangan sendirian. Masa musim hujan sendirian yang kasihan. Nggak ada yang bikin. Manajer, senior manajer naik ke panggung sendirian kan ya patut gitu loh. Truk saja gandengan gitu. Masa wah Heri sendirian. Masalahnya nih kalau sudah di sini ya untuk sampai ke sini itu bukan tinggalannya waktu saja gitu. Ini kan di tengah-tengah nih. Sini ketiga, ke sana 3. Kalau sudah sampai di tengah-tengah, mau turun sini ke sini, kira-kira kemungkinan naik, gitu. Jadi kalau nanti Pak Heri sudah sampai di sini, kok tidak ada janda yang mau jandanya nyesel seumur hidup, itu. Iya, keren. Kenapa? Enggak, itu kan Pak Heri biar semangat, gitu. Iya, ya Pak Heri semangat Pak Heri. Pokoknya jangan pernah menyerah. Oke, Pak Ibu. Pertanyaannya gini, sudah bisa menerangkan ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman di desa, ini siapa gitu? Halo? Ada pertanyaan enggak? Koordinator punya 3 mitra, supervisor punya 3 koordinator, manajer punya 5, ya. Senior manager punya 5 manajer, general manager punya 5 SM, direktur punya 5 GM, presiden leader punya 5 direktur. Sampai sini aja ini sudah jadi tim millernya Indonesia. Kemarin sama sini apa sini yang kemarin ajak umroh ya sini ya, direktur ya. Oh, kalau ini yang itu pesiar 7 negara kemarin. Ini di luar sistem. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai direktur atau sejarah manajer sudah kemungkinan bisa saya ajak kasih umroh bareng. Ya teman-teman bisa umroh bareng dengan teman-teman. Ada pertanyaan nggak di sini? Direktur dapat berapa? 5%. Presiden direktur berapa? 10%. Jadi totalnya dana pensiunnya berapa? 15%. Ya, itu ngeri pakai banget itu. Jumlah organisasi. Ya, nanti seluruh omset seluruh anggota sedunia dapat segini. Ya, mungkin berapa kali lipatnya tim Miller lah. Kalau udah sampai sini. Allahu a'lam bishawab, nggak tahu setahun 2 tahun. Di situ ada kok jumlahnya berapa ada kok di marketing plan jadi. Atau berapa dari sini? Kemarin belum dimasukkan ya jumlahnya. Tadi dok. Tadi dok. Ini tolong direvisi ya.
ininya butuh berapa orang berapa mitra, kan ada Iya. berapa orang gitu, berapa mitra. Ya, ada kan? Bisa direvisi nggak? Bisa. Ya, jumlah mitranya berapa? Ya, gitu. Gitu aja. Ya, mitra aktif. Kalau nggak aktif, nah, bonus dakwah nih. Bonus dakwahnya tuh 50%. Ya. Dari berapa? 100.000. Ini insya Allah sudah bisa saya bagikan sebenarnya Jumat kemarin. Misalnya. Tapi masih banyak yang 50, minimal 100 lah. Biar kerasa. Kalau berarti Jumat depan kalau sudah ada yang bonusnya 100.000, sudah bisa terima bonus. Jadi mereferensikan 2 teman saja, Jumat depan sudah dapat bonus sebesar 100.000. Kalau Pak Kamilin, alhamdulillah Jumat kemarin sudah dapat bonus 200.000. Karena beliau sudah mereferensikan 4 lapak. Nah, beliau sudah menyewakan 4 lapak. Targetnya dia 1 lapak lagi gitu. Nanti 1 lapak lagi itu sudah turun ke bawah. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Nah, ini. Kenapa saya duplikasinya 5? Setiap lantai itu kasih 5. Karena di lantai ketiga saja jenengan sudah tiap bulan gajian 1.250.000. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah di lantai keempat udah 6 juta, udah ngelebihin 3 kali lipat UMR Banyumas Purbalingga. Udah ngelebihi direktur di mall, supermarket. Nah, kalau sudah di lantai kelima, udah nggak usah sampai segini aja, di 1.000 saja, di 1.000 mitra saja, itu sudah berapa? Berarti 10 juta. Nah, 10.000 padahal kita sebenarnya cuma 5 loh. 5 kan menjadi di soft enggak, berarti hanya 4, sekian itu sudah bisa 1.000 lebih. Sudah tiap bulan kalau 15.000 di 1.500 berarti 15 juta tiap bulan loh. Nah, ini yang jadi pertanyaan begini. Bapak Ibu, ini mau jadikan pekerjaan sampingan, pekerjaan utama? Ini karena apa? Orang yang bekerja pagi, siang, sore, malam berpuluh-puluh tahun hanya paling UMR aja dikerjakan dari pagi sampai malam, yang tidak ada pensiunannya dikerjakan full time. Nah, ini loh jelas-jelas ada harapan. Kok dikerjakannya sambil lalu ngerkemutan tok? Jadi kerjaan itu. Iya itu loh. Banyak orang ya sadar. Dia bekerja yang pagi, siang, sore, malam, yang jelas-jelas tidak ada pensiunannya. Full mengerjakannya. Nah, ini loh yang bekerja nggak nyampe setahun saja udah punya penghasilan bisa puluhan juta, tapi dikerjanya sesempate, sesenggangnya gitu loh. Ada salah nggak gitu? Ya mulai sekarang nggak usah diulang. Ada yang salah. Pola pikir. Jujur saya memikirkan ini pagi, siang, sore, malam. Saya mengerjakan BPP itu pagi, siang, sore, malam full. Full saya. Teman saya di mana saja dan saya japrin satu-satu. Teman yang ada di grup saya japrin, saya terangkan dari baca subuh setelah baca waqiah dan sebagainya. Setelah itu pegang handphone, sudah mulai kerja sampai jam 10. Full. Nanti kadang sampai duhur, menjelang duhur saya istirahat, makan siang, udah mulai kerja lagi. Ya kerjanya kan sambil, ini cangkul saya kan ini. Tapi kalau jenengan hanya sekedarnya, buka kalau sekedar apa? Kalau bahasa nekober gitu dok, ya jangan harap akan sampai ke sini. Karena apa? Saya punya target. Setiap kabupaten ada 1 mitra saya. Setiap kabupaten loh, ada saya punya 1 mitra. Karena saya punya target dalam 1 tahun udah sampai segini.
Gitu. Tadi 1 tahun saya punya, kenapa? Masih 100.000 nggak bisa sih? Saya mikir, kenapa? Nanti pada saat saya launching, saya akan pastikan ngelobi apa namanya perusahaan-perusahaan besar. Kan dia wajib jadi anggota. Karyawannya ya nanti ya. Ya karyawannya pasti. Kalau apalagi Belum lagi nanti Bapak Ibu kalau fokus ke sekolah-sekolahan, guru-gurunya sebagainya. Ya mampu kok 1.000. Tinggal bagaimana tadi Bapak Ibu menguasai materinya. Sekolahan, kelurahan, semuanya mampu bisa, semua kalangan gitu. Beda dengan yang kemarin gitu. Ini semua kalangan bisa. Apalagi kalau di desa tersebut, apalagi kalau di sekolah itu ada hasil karya anak ya. Yang SMK hasil karya mereka bisa dijual di lapak ini gitu. Jadi lebih mudah lah gitu. Dari sini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Kalau ada warga desa nanti nanya. Halo? Ya, cukup lah. Cukup? Clear? Oke. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Bonus marketing penjualan produk, bonus generasi dapat dari belanja mitra di bawah sponsor kita langsung, maupun di bawah jaring kita sampai dengan ya tingkat 7, level 7. Ya, 7 tingkat. Pertanyaan gini, apakah semua produk mampu memberikan fee marketing sampai dengan 35%? Tidak semua bisa. Tidak. Nanti jadinya mahal. Nah, Ya. berarti kalau Bapak Ibu punya produk, contoh, Bu Nur punya produk apa? Saya anak laptop dan lain-lain. Yang Ibu Kalau saya apa? ada kacamata, contoh, kaos kaki. Hmm. punya stok. Mau ngasih diskon berapa? Kalau diskon itu bisa dong. Oke, kalau 20% berarti hanya sampai generasi ke-4. Tuh. Terserah Bapak Ibu, intinya ngasih diskon berapa bisa kita sesuaikan. Itu. Ngasih diskon 15% berarti hanya sampai dengan generasi ke-3. 10% ya hanya 2. Kalau hanya 5% berarti cukup 1 generasi. Tapi saya akan berusaha untuk mencari produk-produk yang bisa sampai dengan kan itu langsung dari pabrik gitu, sehingga harganya juga harga pabrik, bukan dari grosir lagi, udah harga kan gini, dari pabrik ya, dari pabrik kan ke distributor ke toko grosir ke toko pengecer kan seperti itu. Jelas ini Bapak Ibu. Jadi diskon yang bisa diberikan kepada seluruh anggota itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Contoh misalkan Pak Dwi lukisan gitu ya, kira-kira berani ngasih diskon berapa persen dari harga yang ditetapkan gitu? 20%. Berarti sampai dengan generasi ke-5 gitu. Kalau laptop mungkin 10% paling ya Bu ya? Ya 10% paling ya. 10% atau 5%? 10 paling ya, 10% ya. Oke. 10% aja seperti sampai di generasi kedua. Udah lumayan. Orang perlu tukulakan laptop tapi nggak ada tanggane tukul laptop tukun mengenai baik. Tukul dari akun anak kita atau siapa kita kan dapat komisi gitu. Nggak ada tanya Pak. Ya. Itu kalau misalnya akun kita yang beli, harusnya kan kita dapat juga. Kita dapat yang 5%-nya atau langsung yang di atasnya. Di atas ya? Kita yang beli Nggak nggak dapat. Nggak dapat. Paling dapatnya kalau ada diskon dan sebagainya gitu. Diskon itu di luar, ini kan sebenarnya rahasia. Ini kan anggota jadi nggak ada rahasia gitu. Kita fairkan semua bahwa semua produk yang dijual itu pasti ada free marketingnya. Cuma kan nggak tahu nanti dengan di sana ngasih fee berapa nanti cuma kita kasih kode aja F1, F2, F3 berarti diskonnya hanya sampai berapa itu. Misalkan nanti 20%, 25%. Berarti ada kodenya F5. Gitu. Pak,
F5, F5, 25%, ya berarti F5 kan. Gitu. Berarti dari belinya mesti di generasi 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai lantai ke atas dapat komisi seperti itu. Atau tadi misalnya ada 5 generasi dapat bonus itu ya. Kita nyuruh aja anaknya di generasi 6 atau Iya, silakan, bebas. Iya, bebas. Nggak apa-apa. Itu permainan di kalangan anggota sendiri. Kita manajemen, yang tahu sistem ya, ya. Kita manajemen itu nggak akan intervensi. Intinya manajemen tidak intervensi. Silahkan mau beli di tingkat di lantai berapa silahkan gitu. Gimana Pak? Nggak bisa. itu baik-baiknya jual. Nggak bisa. Sudah by system. Ya. Karena kalau kekecilin juga kasihan juga. Karena kita kepingin teman-teman cepat pada kaya gitu. Saya kepingin teman-teman itu cepat pada mentas gitu. Karena dari kemarin di perusahaannya kemarin kok dap. Saya kasihan gitu loh. intinya kita kan tetap jualan kan bersaing kan lain. Ya. Kalau kita jualnya mahal enggak Ya nggak laku. Ya resikonya itu di pasar kok. Iya. Ini kan mall. Laptop di mana-mana jual jelas. Kalau kita tinggi otomatis Iya nggak laku. Hukum pasar tetap berlaku, wong yang jualan banyak kok. Nanti laptop yang jualan laptop ya laptop satu begitu klik di situ laptop ya toko laptop saja banyak banget. Ya apa saja. jualan dulu otomatis enggak laku. Iya. Makanya gini di pasar online ini ya kayak di Shopee, Lazada itu kita tuh bisa milih produk yang sama dengan harga yang paling murah. Itu kadang-kadang kalau beli barang-barang sesuatu ketemu nih barang palsu Yang murah. ya. Kayak saya beli apa ya merek itu Gingo apa ya dibeli palsu cek waduh di palsu. Ulangi lagi. Gitu. Go, ada pertanyaan lagi? Jelas? Nggak ada pertanyaan dan sudah tidak ada pertanyaan? Paham. Sudah. Iya. Saya pegang masalah Diulang. ini baru datang sih Pak. Oh, gitu. Oh, di grup kan ada lengkap banget itu. Nanti ada masukan. Intinya gini, visi misinya jelas. Karena gini, bagaimana BPPT ini bisa mengakomodir seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Karena selama ini kan banyaknya berkompetisi, tidak ada kolaborasi. Nah, kami BPPT memiliki visi bagaimana teman-teman UMKM itu berkolaborasi, tidak berkompetisi saja. Contoh, Pak Susilo jualan lukisan, Pak Kamilin jualan madu, Bu Eva jualan ya apa saja, dan semuanya bisa saling mengiklankan produk teman-teman semua. Karena apa? Apabila dari rekan Pak Susilo yang sudah direvisi menjadi anggota, kau membeli sesuatu produk di sana di lapak Balai Bendera, Pak Susilo juga dapat komisi. Begitu juga Pak Kamilin. Ada yang beli lukisan, ya, ada yang beli lukisan. Pak Kamilin selama yang anggotanya yang merevisinya Pak Kamilin juga dapat komisi dari penjualan lukisan. Padahal Pak Kamilin nggak jualan lukisan. Begitu juga ada yang jualan tadi apa Bu? Kambing ada yang jualan Pak Kamilin ya. Anggotanya di tingkat 1, 2, 3 ada yang beli kambing ya jual embe. Pak Kamilin dapat komisi dari penjualan embe. Padahal Pak Kamilin nggak pernah ngasih makan embe. Itu namanya kolaborasi gitu. Pak Kamilin nggak jualan kambing tapi impor tuh kambing maring lapak bali.com bae. Kenapa? Pak Kamilin dapat kok. Tapi coba kalau di pasar-pasar yang tidak berjamaah begini, mau nggak ngiklanin? Ya nggak mau lah, nggak dapat apa-apa kok. Tuh, jadi nanti saya juga akan butuh lukisan. Sini beli ke lapak bali.com aja. Lukisannya bagus-bagus. Di mana sih? Di sini nih. Tak kasih tahu langsung klik. Nih, bagus-bagus kan? Begitu dia minat, beli. Dapat ya saya? Dapat. Begitu. Jelas, Ibu? Oke. Udah jelas kan?
Jadi apapun yang dijual di lapakbeli.com, selama yang beli adalah generasi orang yang kita referensikan dari lantai 1 sampai lantai 7, kita dapat komisi. Yang beli. Gitu. Ya, kita dapat komisi. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau ada produk yang dijual di lapakbeli.com, kok ke anggota di bawah kita promosikan. Jangan ego hanya nawarin produknya kita, dok. Nah, selama ini di grup-grupnya kan kita hanya ego postingin produk kita terus, betul nggak? Udah gitu nggak ada yang beli lagi, kasihan deh, betul nggak? Tiap hari nah itu saya kan juga ngamati. Ini orang pada nggak baca, pakai udah tak umumin jelas itu, buat daftar dulu gitu loh. Pasti nggak usah perlu dipromosikan pun, kami akan promosikan gitu. Tapi nggak mudeng-mudeng, kenapa? Minat baca orang kita itu rendah banget. Lewatin aja. Apalagi kalau bisa penonton. Loh, ya Allah. Makanya ada satu grup yang dikelola kita langsung itu, hanya saya yang boleh ngisi. Kenapa? Iklan terus nggak pesan selesai gitu. Ini orang gimana sih? Bu ya dibaca, daftar dulu menjadi anggota gitu. Udah iklan sekali aja, serahkan pada ahlinya gitu. Udah tinggal tidur hati, tinggal terima orderan gitu loh. Kan enak gitu. Nah itu yang ingin saya pahamkan teman-teman nanti, contoh gini. Bu, halo Bu Nur. Jadi Bu Nur nanti kalau sudah menjadi anggota itu sudah serahkan ke kami. Kami pasti akan iklankan produk-produk yang dijual gitu. Dan semuanya. Dan juga Ibu, nah kalau Ibu punya produk, ya silakan iklankan kepada mitra-mitra yang menjadi apa istilahnya sudah direferensikan. Beli produk ini. Gitu. Kenapa Ibu nanti dapatnya 2? Dapat keuntungan dari penjualan produk secara langsung dan juga fee marketing dari BPPT. Dapatnya berarti 3, penjualan secara langsung karena produknya dari Ibu, terus fee marketing sewa lapak, dan satunya lagi fee marketing penjualan produk yang diberikan kepada BPPT. Dapat 3, 4 sama bonus dakwah. Kalau jadi supplier. Nah, persiapkan 4 langkah ya ini. Ini bagi orang-orang yang nanti di desa. Perlu nggak starter kit? Perlu. Ya kalau perlu nanti Mas Rido ya bikinin starter kit ya. Dari marketing plan itu ya. Flip chart, oke. Untuk kenapa? Untuk prospek kadang orang-orang desa lihat HP tulisannya kecil-kecil ya. Ya paling oke, nanti kita bikinkan. Harganya nggak usah mahal-mahal ya, paling 100.000 aja satu paket. Gitu. Atau mungkin kalau bisa dibikin harga 50.000 bisa nggak ya? Tapi kertasnya jelek nanti. Ya pokoknya yang bagus nanti ya harganya berapa lembar lah. Dan kita nggak mau cari untung, nggak sana. Pokoknya nanti ya, berapa modalnya ya itu aja. 7.000 udah bagus. Gitu. Jadi nanti berarti perlu untuk flip chart-nya perlu ya untuk apa datang ke toko gitu ya, ke toko. Nanti jangan datengin toko aja, kalau toko enak banget. Kalau masuk ke toko 100.000 bagi toko itu bukan duit besar. Terus mau nggak tokonya diiklankan orang se-Indonesia? Ya kan? Mau nggak nih tokonya? Daripada ngiklan ke Facebook Ad itu kan cuma seminggu aja bisa ratusan ribu gitu loh. Seminggu loh. Jangkauannya paling 1 kecamatan. Kalau 1 kabupaten jutaan. Oke, jelas ya Obi ya? Oke. Nah ini nanti ke teman-teman di desa tuh ada program, tapi ini dulu. Nah bagi yang bergulir itu nanti. Ini fokus ke yang reguler dulu aja. Kalau yang itu sih gampang, reguler dulu aja. Baru yang nggak punya modal, siapa baru tanyakan. Ya nanti kalau di desa itu mungkin programnya 100 orang itu pertama pengembangan itu nanti kan ada presentasi. Jadi mungkin kalau 100 itu kan target. Kalau langsung 100 itu saya kira malah nggak jadi karena harus apa namanya kan 5 duplikasi 5 gitu. Mungkin untuk pertama 25 gitu.
Nah, kalau dari 25 itu ternyata berkembang malah bagus yang reguler, kembangan regulernya saja. Ya makanya itu kan pertanyaan setelah pertanyaan selesai, mereka kan dihadapkan dengan 3 pertanyaan tadi. Ya, Mau pilih yang murni atau yang semi atau yang mandiri kan gitu. nanti ini aja dua aja langsung. Yang reguler sama yang program. Ya, dua aja, dua aja. Iya. Jangan banyak Dan pilihan. nanti di situ kan akan ada presentasi tuh orang pun. Ya, Dan nanti yang program kan otomatis berapa misalnya dari yang itu kan. ya, Sisanya nanti kan di mandiri. ya, Dari mandiri kan nanti itu yang member yang tidak ada di itu kan. ya. Dan kepada teman-teman nanti yang sudah masuk menjadi anggota di LabGood, di desa tersebut memang diwajibkan masuk menjadi apa istilahnya, baik dia apa namanya sebagai ikut program ataupun yang reguler. Ya, itu aja. Untuk nolong lah. Dua akun ya. Ya, Akhirnya sudah libur 2 akun. berarti enggak, satu aja langsung. Ikutkan aja. Reguler sama yang Enggak, kalau nggak reguler dari programnya. Satu, pilih salah satu. Bagi yang sudah ikut, tapi ternyata nggak bisa ngejalanin. Ya kan? Kasihan lah, kasihan udah keluar uang kemarin di LabGood, terus berhenti kan? Terkendala kan ada dua. Terkendala sewa bulanan, atau terkendala nggak bisa cari mitra. Nah itu kita angkat lah, kasihan, kita ambil di sini gitu. Gitu aja. Kita tolong mereka lah. Oke, Bapak Ibu, kini sudah waktunya asar.